kekacauan itu yang kita mesti bayangkan, bukan mendengarkan janji pemerintah. Kalau nggak ada korupsi kita percaya, kalau PDIP menterinya tidak nyolong kita percaya mungkin. Tapi sekarang beban itu dari beban utang, beban ekonomi, pindah jadi beban gizi. Dunia tentu akan kasih terus hutang karena dia tahu Indonesia dalam keadaan sulit, makanya itu bunganya dia tinggikan itu. Dan Indonesia nggak bisa nego di situ kan. Jadi sebetulnya nggak ada problem lagi itu. Itu bahwa kita sudah di dalam jebakan itu. Tanpa ada MOU pun kita udah terjebak di situ. Semua hutang yang dibuat negara pasti akan, kreditur anggap pasti akan dibayar. Nggak ada negara di dunia ini yang nemplang hutang, cuma orang negara bego aja. Jadi apalagi Indonesia, kreditur akan buka terus wajahnya, terus silakan ambil, mau utang berapa, boleh ambil, naikin lagi bunganya sedikit. Dan Indonesia masuk dalam jebakan itu. Semakin korupsi berlangsung, semakin negara-negara donor kreditur itu menganggap silahkan korupsi kan, kalian nanti akan bangkrut, kami akan supply terus, dan pada saatnya ditagih balik tuh kan. Karena mereka tahu, wah itu kan masih ada Papua, masih ada Kalimantan, masih ada 400 BUMN segala macam itu kan, uang bisnis beneran nih yang utang ini kan, yang nggak ada kalkulasi politik ekonomi, justice segala macam itu betul semacam kasino global yang suatu saat kita udah dirampok habis nih. Karena kemampuan kita untuk membuat prediksi tidak sebanding dengan arogansi kekuasaan untuk mengintip bagian mana yang masih bisa dicolong dari utang itu soalnya. Hai malam. Ya, tema kita ini agak-agak mengkhawatirkan ini terkait masa depan bangsa kita. Bagaimana Bung Rocky melihat kebijakan utang luar negeri kita yang semakin lama semakin tinggi dan sudah tembus 6.000 triliun, Prof, utang luar negeri Indonesia, dan setengahnya itu di masa Pak Jokowi, sekitar 3.000-an triliun. Hanya dalam waktu 6 tahun, luar biasa. Bagaimana Prof Rocky melihat ini? Ya, apa yang mesti diterangkan dari data itu, data yang seluruh dunia paham. Jadi, tadi Bima ujungnya saya masih nangkap dikit. Berupaya untuk meyakinkan, nggak tahu Bima mau meyakinkan rakyat atau pemerintah. Tentu dia mau meyakinkan pemerintah bahwa manajemen utangnya buruk itu, beban terhadap welfare itu sangat sedikit dibandingkan dengan kepentingan untuk memelihara teknokrasi, pegawai negeri segala macam supaya nggak berontak gitu. Jadi utang itu akhirnya dipakai untuk mempertahankan stabilitas politik yang semu. Kan itu intinya sebetulnya tuh dari keterangan saudara Bima tadi itu. Kan kita belajar ya berutang untuk bikin pembangunan itu. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, artinya potensial krisis di dalam pembangunan harus disogok agar supaya bagian inner circle dari kekuasaan tidak berontak atau tidak mundur dari kabinet. Nah, karena itu utang dipakai untuk menyogok itu tuh. Menyogok ASN supaya jangan risau dengan prospek hutang-menghutang kita tuh. Lalu Ibu Anies tadi juga menerangkan bahwa DPR sudah bersuara keras, jadi watchdog gitu, bahkan menyala setiap hari. Dan pers mencatat itu, tapi nggak ada yang berubah kan. Jadi itu intinya problemnya. Ini bukan anjing menggonggong kafilah jalan terus. Ini justru kafilah menggonggong, anjingnya jalan terus tuh. Itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi kafilah memberi sinyal pada si anjing, anjingnya nggak mau dengar. Nah, kita ada di dalam kondisi semacam itu, yaitu kecemasan membayangkan bahwa sebetulnya nggak perlu lagi menasihati pemerintah. Karena perimbangan kekuatan politik memang tidak memungkinkan independent academician memberi nasihat pada pemerintah tuh. Kan perubahan hanya berlangsung kalau terjadi perimbangan politik real. Kalau pikiran akademis nggak dianggap,
Karena ini bukan soal kecerdasan akademis, tapi kecerdasan etis. Nah itu yang nggak ada. Pemerintah tidak memperlihatkan kecerdasan etis untuk memberi sinyal bahwa oke, kami dalam keadaan bahaya karena itu bla 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 segala macam itu kan. Yang dipamerkan justru adalah false hope itu, apa namanya, harapan palsu bahwa iya utang itu akan bermanfaat di masa depan. Iya, di masa depan itu kita perlu sekarang menghitung potensi masa depan itu ada apa tidak gitu. Kan dulu Sri Mulyani sendiri yang bilang bahwa setiap anak Indonesia yang lahir sudah terbebani hutang 30 juta per anak itu. Kan begitu kan yang beliau terangkan dulu. Dan mungkin sekarang udah 40 juta tuh karena pertambahan hutang kita. Jadi setiap anak yang lahir hari ini dia begitu jadi milenials, dia harus bayar hutang yang dibuat oleh presidennya per hari ini. Tapi bisa nggak dia bayar? Ya bisa aja dia bayar. Kalau kemampuan kita membayar memang setara dengan kemampuan Amerika. Amerika kalau berhutang $1, yang bayar cukup 1 orang. Indonesia berhutang $1, yang bayar 30 orang gitu. Itu bedanya tuh. Jadi kita 1:30 kemampuan kita membayar. Jadi bayangkan misalnya untuk bayar $1 hutang mesti dikumpulin 30 anak, 30 milenials di tahun 2050 untuk bayar utang yang dibuat hari ini. Sementara negara lain yang cukup 1 anak maka dia siap-siap untuk take off. Kita masih harus kumpulin 30 anak itu. Dan bisa nggak kita kumpulin? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena 30 anak itu hari ini stunting, nggak dapat gizi. Kenapa dia nggak dapat gizi? Ya karena bansosnya dicuri, dicolong oleh menterinya yang berasal juga dari Partai Wong Cilik. Kan kekacauan itu yang kita mesti bayangkan, bukan mendengarkan janji pemerintah. Kalau nggak ada korupsi kita percaya. Kalau PDIP menterinya tidak nyolong kita percaya mungkin. Tapi sekarang beban itu dari beban utang, beban ekonomi, pindah jadi beban gizi. Anak-anak yang stunting hari ini karena hak sosialnya tidak, bansos yang merupakan hak sosialnya tidak tiba di rumahnya, itu artinya dia akan kehilangan 25% IQ di dalam bersaing 5-10 tahun ke depan. Jadi nggak ada gunanya kita bicara tentang besaran-besaran ekonomi kalau political ekonominya itu juga tidak dipahami oleh kekuasaan. Tapi tetap kekuasaan promosi terus. Nanti dalam tahun depan kita udah mulai tumbuh, lalu kita mulai mendapat bonus demografi. Loh ini bagaimana mungkin orang yang lagi stunting kok mau dijadiin andalan untuk tukar tambah bonus demografi dengan negara-negara tetangga misalnya yang nggak punya problem dengan korupsi. Jadi sekali lagi, utang ini, di belakang utang itu ada desain politik, ada desain kebijakan yang menjerumuskan generasi ke depan itu. Karena pengelolaan yang bukan sekedar jumlah utangnya, tapi pengelolaan yang sekedar memanfaatkan momentum itu. Mumpung ada COVID, spreadnya diperlebar. Mumpung ada COVID, diam-diam suruh BI cetak uang. Mumpung ada COVID, maka anggaran pembangunan yang berbasis hutang sebetulnya bisa dipindahkan justru untuk menutupi defisit yang dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif kan. Jadi sekali lagi penting untuk bersiap-siap dengan diam sebetulnya. Artinya yang usah ngomong, biarin aja kenyataan ini berlangsung sebagai bagian dari rumus sosiologi yang sedang menurunkan legitimasi pemerintah. Kan ini soalnya kan. Itu sama dengan orang yang sakit cancer stadium 4+ misalnya, masih berusaha diobati itu. Ngapain? Secara statistik udah nggak bisa diobati, tetapi orang ingin coba obati. Buat apa? Diemin aja tuh. Lakukan eutanasia kalau itu dibolehkan sebetulnya. Jadi demikian juga dengan kekacauan hutang pemerintah, dibiarin aja karena dia udah melampaui stadium 4+. Oleh karena itu lebih baik didiamkan supaya terjadi perubahan sosiologi, perubahan politik yang memungkinkan kita untuk kembali pulih sebagai bangsa itu. Nah itu yang selalu saya dorong agar supaya dalam kekosongan oposisi PKS
ucapkan aja itu sebagai persiapan untuk menghasilkan kepemimpinan baru itu, bukan untuk memperbaiki pemimpin yang sekarang. Jadi percuma PKS berupaya atau Demokrat berupaya untuk kasih kami punya solusi ini itu, atau akademisi Bima tiap hari berupaya untuk meyakinkan bahwa ada solusi yang bisa diandalkan, dipertanggungjawabkan secara metodologis. Lo istana juga penuh dengan ekonomi yang semacam itu. Tetapi bedanya adalah ekonom-ekonom yang panik di istana justru nggak mau keluar dari textbook yang ada di depannya yang namanya nawacita. Itu dia nggak pakai Keynesian political economy analysis, nggak ada di situ tuh. Yang ada adalah nawacita. Disuruh nawacita itu jadi semacam teks baru ekonomi yang isinya sebetulnya bukan lagi nawacita itu, karena soal justice dihilangkan dari konsep itu. Jadi hutang yang di dalam pikiran Bung Karno dulu adalah alat imperialisme, dan pikiran Bung Karno itu jadi landasan dari nawacita, justru dipakai oleh Presiden Jokowi. Kan itu ajaibnya kan. Jadi sekali lagi kita mungkin mengalami krisis dalam debt service ratio kita yang membesar gitu, dan itu berbahaya. Tapi bagi saya DSR itu bukan debt service ratio, tapi debt stupidity ratio itu. Rasio hutang terhadap kedunguan itu sebetulnya DSR juga singkatannya, dan itu yang mengecil. Artinya yang stupidity yang membesar itu. Jadi sekali lagi bagus juga supaya kita ambil angle yang agak lain, yaitu membiarkan proses ini berlangsung secara natural agar supaya pemerintah lebih cepat mengalami demoralisasi, lebih cepat mengalami delegitimasi. Saya kira itu tuh. Sambil kita mengingat seluruh analisis yang sebetulnya lebih dipercaya publik, itu analisis Mbak Yu. Dunia tentu akan kasih terus hutang karena dia tahu Indonesia dalam keadaan sulit, makanya itu bunganya dia tinggikan itu. Dan Indonesia nggak bisa nego di situ kan. Jadi sebetulnya nggak ada problem lagi itu, yaitu bahwa kita sudah di dalam jebakan itu tuh. Tanpa ada MOU pun kita udah terjebak di situ. Karena kreditur, semua hutang yang dibuat negara pasti akan, kreditur anggap pasti akan dibayar. Nggak ada negara di dunia ini yang ngemplang hutang, itu cuma orang negara bego aja. Jadi apalagi Indonesia, kreditur akan buka terus koceknya tuh, silakan ambil, mau hutang berapa, boleh ambil, naikin lagi bunganya sedikit. Dan Indonesia masuk dalam jebakan itu. Lain dengan waktu krisis moneter, kita bikin perjanjian dengan IMF, dan IMF yang tentukan syarat-syaratnya tuh. Tapi prinsip pacta sunt servanda di dalam hubungan perdata utang-utang ini tidak dilakukan oleh, tidak perlu lagi dilakukan oleh negara, karena negara memang sudah terjebak di situ tuh. Jadi itu prinsipnya tuh yang disebut apa namanya itu, rebus sixtandibus dalam perjanjian perdata internasional, tidak diperlukan lagi itu. Semakin korupsi berlangsung, semakin negara-negara donor kreditur itu menganggap silahkan korupsi kan, kalian nanti akan bangkrut, kami akan supply terus, dan pada saatnya ditagih balik tuh kan. Karena mereka tahu, wah itu masih ada Papua, masih ada Kalimantan, masih ada 400 BUMN segala macam itu kan. Jadi permainan bisnis hutang ini yang sebetulnya diam-diam lebih berbahaya daripada perjanjian-perjanjian dengan institusi moneter internasional seperti IMF di 1998. Itu tercatat sebagai perjanjian antara negara itu yang ada jaminan multilateralnya. Kalau sekarang nggak ada. Wah, ini betul-betul uang ini uang bisnis beneran nih yang hutang ini kan. Yang nggak ada kalkulasi politik ekonomi, justice segala macam tuh. Betul-betul semacam kasino global yang satu saat kita udah dirampok habis tuh. Karena kemampuan kita untuk membuat prediksi tidak sebanding dengan arogansi kekuasaan untuk mengintip bagian mana yang masih bisa dicolong dari utang itu. Itu soalnya. Terima kasih.